Audio Jungle. يتعرض الإنسان للإساءة والعديد من المواقف المحرجة والمشكلات التي تحدث بينه وبين أشخاص آخرين، قد يكون أقاربه أو أصدقاءه أو غير ذلك، وهذا ما يدفعه إلى التشاجر معهم، وقد يضطر إلى مقاطعتهم في كثير من الأحيان، وينتج عن ذلك عدد كبير من الآثار السيئة، حيث أن تعدد المشكلات والخلافات في حياة الإنسان تفقده التركيز في مستقبله وتزيد عصبيته وانفعاله، وهذا ما يصيبه بالكثير من الأمراض وتتسبب في القضاء على الكثير من العلاقات الطيبة التي تجمع بينه وبين أفراد آخرين، بالإضافة لذلك قد تجعله تجني الكثير من السيئات. ومن هنا تأتي أهمية العفو والتسامح عن الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang suci, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat dengan pesan ketakwaan. Dalam kehidupannya, manusia seringkali berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, kondisi-kondisi yang menciptakan permasalahan-permasalahan antara dirinya dengan orang lain, yang terkadang orang lain yang dimaksud adalah orang-orang dekatnya, dari keluarganya atau dari sahabat dan teman karibnya, yang mana kadang permasalahan yang terjadi itu mengakibatkan pertengkaran dan percekcokan di antara mereka. Dan pertengkaran itu terkadang berujung pada tidak saling menyapa dan saling memutuskan hubungan. Itu seringkali terjadi yang semacam itu. Dan hal itu akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk dalam kehidupan. Mungkin orang tersebut akan menghadapi kesulitan-kesulitan, berhadapan dengan orang-orang yang dia bermasalah dengannya, yang terkadang kemarahan yang ditimbulkan oleh percekcokan itu akan mengantarkan dia kepada kesulitan-kesulitan yang menambah emosinya, dan dalam beberapa kasus misalnya akan mengakibatkan penyakit kejiwaan pada diri orang tersebut, yang mana kalau seandainya dibiarkan, maka orang yang memiliki rasa amarah kepada orang lain bisa jadi akan melakukan tindakan-tindakan yang berbentuk kriminal atau kejahatan terhadap orang yang dia bermasalah dengannya. Dan dari sinilah kalau kita melihat dampak dari permasalahan dan percekcokan dengan orang lain, kita melihat pentingnya permasalahan sikap untuk saling memaafkan di antara sesama. Memaafkan adalah melupakan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah menganggap orang lain yang telah bersalah kepada kita seakan-akan dia tidak bermasalah. Memaafkan artinya alasan seorang untuk melakukan kesalahan itu bisa kita terima dan kita bisa melupakan apa yang terjadi antara kita dengan orang itu. Memaafkan adalah perbuatan dan akhlak yang sangat terpuji, yang mana Islam sangat menekankan bagi kita semua untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan dalam sejarah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta imam ma'sumin alaihimussalam memberikan teladan dan contoh bagi kita, kepada kita tentang bagaimana pentingnya memaafkan. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari penaklukan kota Mekkah. Kita tahu bahwasanya penduduk Makkah selama lebih dari 10 tahun telah melakukan kezaliman kepada Rasulullah, telah melakukan segala bentuk gangguan kepada Rasulullah dalam bentuk yang kecil maupun yang besar. Tetapi ketika kota Makkah jatuh ke tangan Rasulullah dan Rasulullah menguasai kota itu, semua penduduknya menyerah kepada beliau. Beliau mengatakan kepada penduduk Mekah yang baru saja, yang baru kemarin mereka adalah musuh-musuh beliau, beliau mengatakan idhabu fa antumut tulaqa,
pergilah kalian semua karena kalian semua telah dibebaskan dan dimaafkan. Memaafkan adalah sebuah sikap dan akhlak yang sangat terpuji. Memaafkan adalah melupakan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah tidak membalas perbuatan buruk orang lain dengan apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau membalas perlakuan buruk orang lain dengan memaafkan, dengan melupakan, dengan lemah lembut kepada mereka. Semua orang tentu ingin menjadi manusia yang sempurna, dan tidak akan pernah seorang menjadi sempurna kalau dia tidak memiliki sikap pemaaf. Ayat-ayat Al-Quran menyebutkan memaafkan sebagai sebuah sifat insaniyah, sifat kemanusiaan yang sangat terpuji. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang hakiki. Allah menyebutkan sifatnya dengan firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada kondisi terbuka secara terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi. Mereka menginfakkan harta mereka, mereka menahan amarah, dan mereka memaafkan orang-orang yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang muhsin dan berbuat kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu sifat utama orang mukmin selain dia berinfak adalah mengekang hawa nafsunya, mengekang amarahnya, dan memaafkan orang lain. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kalau ada orang berbuat salah, maka kita berhak untuk melakukan pembalasan sesuai setimpal dengan kesalahannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan sebuah keburukan adalah keburukan yang sepadan dengannya. Tetapi Allah mengatakan faman afa wa aslah, akan tapi barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin, sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mendorong kaum mukminin untuk memiliki sifat atau sikap pemaaf. Kalau ada orang salah, maafkan. Karena kita semua punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, apakah kalian tidak mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian memang mau Allah maafkan kalian, maka kalian juga harus menjadi pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Allah berfirman, "Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Katakanlah, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Bukankah kalian ingin Allah maafkan kesalahan-kesalahan kalian? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk bersegera mendapatkan maghfirah dan ampunan, dan juga bersegera untuk mendapatkan surga yang Allah janjikan, yang luasnya terbentang seperti luasnya langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan kepada surga, yang mana surga itu luasnya arduha arduhas samawat wal ard, yang luasnya lebarnya adalah lebar langit dan bumi, yang mana surga itu uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang muttaqin. Tapi masalahnya bagaimana orang bisa mendapatkan surga yang semacam itu? Siapa orang yang berhak untuk mendapatkan surga yang semacam itu dan ampunan dari Allah? Lalu Allah menjelaskan orang tersebut, yaitu orang-orang muttaqin. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, mengekang amarah mereka, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam ma'sumin alaihimussalam dipenuhi dengan lembaran-lembaran indah sikap mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Siapa saja orang yang membuka kitab-kitab sejarah, melihat sejarah manusia-manusia agung itu, akan mendapatkan banyak sekali contoh-contoh dari sikap mereka yang memaafkan kesalahan orang. Salah satunya adalah sebuah riwayat, yang mana dalam riwayat itu Imam Baqir menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari didatangkan kepada beliau seorang wanita Yahudi yang telah meracuni daging domba untuk diberikan kepada Nabi. Tujuannya adalah supaya Nabi memakan daging domba itu dan terbunuh karena racun yang telah dibubuhkan di daging itu. Ketika dia ditanya, mengapa engkau melakukan ini?
Dia menjawab, kalau seandainya dia betul-betul seorang nabi, maka racun tidak akan pernah bisa membahayakannya. Tapi kalau dia bukan nabi, tapi melainkan seorang raja, maka aku sudah menyelamatkan manusia-manusia dari kekejaman atau kekuasaan seorang raja seperti dia. Rasulullah ketika mendengarkan jawaban orang tersebut dan melihat kesalahan wanita itu, Rasulullah memilih jalan dan memilih cara memaafkannya. Ada sebuah riwayat yang Anda semua tentunya sering atau setidaknya pernah mendengar riwayat ini. Ada seorang warga Syam, dan kita tahu warga Syam adalah orang-orang yang berada di dalam kekuasaan dan kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Seorang Syami, warga Syam, datang ke kota Madinah. Dia berpapasan dengan Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam. Orang ini memiliki kebencian dan permusuhan yang besar terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Bertemu dengan Imam Hasan, dia luapkan kemarahan dan kebencian kepada Imam Ali bin Abi Thalib, lalu disampaikan kepada putra beliau itu Imam Hasan Al-Mujtaba. Segala macam cacian makian dia sampaikan. Orang-orang yang ada di sekitar itu dan menyaksikan kejadian tersebut hendak mencegah orang itu, melarang orang itu, atau bahkan memukul orang tersebut. Imam Hasan Al-Mujtaba melarang orang untuk melakukan apapun juga terhadap orang Syam itu. Sampai kemudian setelah dia selesai, Imam Hasan Al-Mujtaba tanpa menjawab, ketika sudah selesai Imam baru mengucapkan salam kepadanya dan tersenyum kepadanya sambil mengatakan, "Wahai Syekh, nampaknya engkau adalah orang asing di kota ini. Engkau bukan penduduk Madinah. Jika engkau butuh bantuan, kami siap memberikan bantuan kepadamu. Jika engkau meminta petunjuk, kami siap untuk memberikan petunjuk kepadamu. Jika engkau tidak ada tempat untuk tinggal dan menginap, kami akan berikan tempat tinggal kepadamu. Jika engkau kelaparan, kami siap untuk memberikan makanan dan mengenyangkanmu. Jika engkau membutuhkan uang, kami siap untuk memberikannya kepadamu. Jika engkau membutuhkan bantuan, kami siap akan membantumu." Mendengar kata-kata Imam Hasan tersebut, orang itu malu dan tertunduk kepalanya. Lalu kemudian dia meminta maaf pada Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam dengan tulus. Lalu kemudian dia mengatakan, "Sungguh demi Allah, sebelum hari ini engkau dan ayahmu adalah orang yang paling aku benci di muka bumi. Namun mulai hari ini, setelah Allah, orang yang paling aku cintai di muka bumi adalah engkau dan ayahmu." Lalu kemudian dia membacakan ayat suci Al-Quran, mengutip ayat suci yang mengatakan, "Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah." Allah lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya. Mengenai sikap memaafkan, banyak sekali pengaruh dan buah yang bisa didapatkan dari memaafkan. Buah-buah itu atau hasil-hasil tersebut bisa didapatkan baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan di akhirat. Di antaranya adalah bahwa orang yang sering kali memaafkan dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya umur yang panjang. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa barang siapa yang sering memaafkan, banyak sekali maafnya, maka Allah akan memanjangkan umurnya. Yang kedua adalah bahwa memaafkan itu akan memberikan kemuliaan kepada orang yang memaafkan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa memaafkan itu tidak menambah seseorang kecuali kemuliaannya. Maka itu maafkanlah kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kalian. Yang ketiga adalah memaafkan akan menjauhkan orang dari takdir-takdir yang buruk. Dalam kehidupan kita banyak hal yang kita saksikan tidak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita, yaitu masalah takdir. Dalam sebuah riwayat dikatakan, maafkanlah kesalahan orang-orang lain terhadap kalian, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian dari keburukan-keburukan takdir yang mungkin terjadi bagi kalian. Yang keempat, buah yang bisa didapatkan dari memaafkan adalah akan melanggengkan kekuasaan orang yang memaafkan itu. Maksudnya adalah kadang orang dalam kehidupan dia memiliki kuasa. Mungkin dia memiliki kekuasaan di suatu kantor, di suatu yayasan, dia memiliki kekuasaan di kampungnya, di kotanya, atau mungkin bahkan di negaranya dia menjadi presiden misalnya.
Orang yang memiliki kekuasaan dan ingin melanggengkan supaya tidak cepat hilang kekuasaannya ini, salah satu caranya adalah dengan memaafkan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, aful muluk baqaul mulk. Raja atau penguasa yang mudah memaafkan, maka kekuasaannya akan langgeng. Buah dari memaafkan yang bisa kita dapatkan di akhirat adalah keterjagaan dan keterlindungan dari siksa api neraka. Dalam sebuah riwayat dikatakan, tajawazu an dzunubin nas, maafkanlah kesalahan orang lain, maka yadfa'ullahu ankum bidzalika adzaban nar. Dengan demikian Allah akan menjauhkan kalian dan akan mencegah dari kalian azab neraka. Salah satu riwayat tentang akhlak mulia yang dimiliki oleh Ahlul Bait diceritakan oleh Imam Shadiq alaihi salam. Beliau mengatakan bahwa kami Ahlul Bait, sifat kami yang salah satu sifat kami yang paling menonjol adalah kami merupakan orang-orang yang pemaaf terhadap siapa saja yang menzalimi kami. Ada sebuah kisah, seorang bercerita bahwa dia melihat seorang anak muda datang ke haramnya Imam Husain alaihi salam, mendatangi makam Imam Husain alaihi salam. Di depan makam Imam Husain dia dengan keras berseru, wahai Imam Husain, aku mohon demi dirimu, demi keagunganmu, jangan kau maafkan Shimr bin Dzil-Jawshan. Berkali-kali dia mengucapkan semacam itu. Lalu orang yang bercerita itu mendatangi anak muda itu dan mengatakan, kenapa engkau mengatakan hal ini di hadapan haramnya Imam Husain? Lalu anak muda itu menjawab, wahai fulan, engkau tidak tahu Imam Husain dari Ahlul Bait yang akan memaafkan siapa saja, termasuk diantaranya orang yang telah membunuhnya. Aku khawatir Imam Husain akan memaafkan Shimr bin Dzil-Jawshan, karena itu aku minta jangan dimaafkan Shimr itu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم ذنوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ووفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.